Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Triningsih, guru SD Mardiwaluya Cibinong sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 241079090. Berikut ini akan disajikan video pembelajaran untuk anak-anak kelas 2 di SD Mardiwaluya Cibinong dengan tema beriman kepada Allah dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini kelas 2C? Oke, baik. Hari ini kita bertemu lagi pelajaran agama. Tapi sebelumnya siapa ya? Hari ini kelas 2C ada yang tidak masuk? Siapa yang nggak masuk, nak? Siapa? Oh ya, Grace, Kahes, dan Levin ya. Oke, ya. Oh ya, oke. Sudah Bu Siska catat untuk teman-teman yang hari ini tidak masuk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa pembuka pada pelajaran hari ini? Fedro, ayo Fedro ke depan sini Fedro ya. Sini Fedro. Aduh, ini yang mimpin doa Fedro. Ayo Fedro, kita pimpin doa dulu sebelum pembelajaran kita dimulai. Pintar. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul di kelas ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Berkatilah kami. Amin. Bapak Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Ibu Rosa Debi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pintar. Sudah berani pimpin doa. Nanti belajar doa lagi di rumah ya. Bu Siska mengajak anak-anak untuk mempelajari materinya tentang apa, nak? Coba dibaca itu. Bentuk-bentuk godaan dan cara mengatasi atau melawan godaan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran, semuanya berdiri dulu. Bu Siska ajak semua berdiri dulu. Ya, kita akan bernyanyi dulu ya. Semuanya ikuti gerakan yang ada di layar yang Bu Siska akan putar. Sekarang Bu Siska akan bertanya. Pada minggu lalu kita belajar yaitu tentang kisah siapa, nak? Kisah Abraham. Masih ingat kisahnya? Kisah Abraham. Bapak Abraham berasal dari kota mana? Ur Kasdim. Kemudian dipanggil Allah untuk meninggalkan kampung halamannya menuju ke tanah terjanji. Itu di mana? Tanah Kanaan. Pinter. Pada usia berapa Bapak Abraham dipanggil? 75. Oke. Bersama siapa dia pergi ke Kanaan? Istri dan keponakannya. Oke. Ya, bersama dengan istrinya Sarah dan keponakannya yang bernama Lot. Selanjutnya, ayo diperhatikan. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ini tidak usah dijawab sekarang. Nanti anak-anak akan bisa menjawab setelah pembelajaran kita selesai. Yang pertama, apa saja
bentuk godaan sebagai seorang siswa. Anak-anak dipikirkan dulu, apa ya godaan yang pernah aku alami sebagai seorang anak atau seorang siswa. Kemudian bagaimana cara kita supaya tidak mengikuti godaan tersebut. Selain memikirkan apa saja bentuk godaannya, anak-anak juga memikirkan bagaimana caranya supaya aku tidak mengikuti godaan tersebut. Ya, nih Bu Siska hari ini mengajak anak-anak nanti akan membaca bacaan dari Injil Lukas tentang Yesus digoda oleh iblis. Tapi sebelumnya Bu Siska tayangkan dulu tujuan pembelajaran hari ini apa ya? Apa ya Bu tujuan pembelajaran kita hari ini? Karena kita hari ini mempelajari tentang godaan. Yang pertama, anak-anak nanti mampu menyebutkan bentuk godaan yang terjadi berdasarkan Injil Lukas atau kitab suci yang akan kita baca. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan bagaimana cara mengatasi godaan dan taat melaksanakan perintah Tuhan berdasarkan dari kitab suci yang akan kita baca bersama-sama. Baik, sekarang sudah siap semuanya ya, alat tulisnya sudah dikeluarkan. Kita akan bersama-sama untuk Bu Siska, semuanya sudah masuk ke dalam kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan kelompok 6. Oke, sudah masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Bu Siska mempunyai gambar. Nih, nanti akan dibagikan. Di sini coba semuanya lihat ke depan. Ada berapa gambar? Ada 4 gambar ini. Perhatikan ada 4 gambar ini nanti akan didiskusikan dalam kelompok. Gambar apa sajakah ini? Anak-anak silakan dilihat. Di bawahnya ada pertanyaan. Pertanyaan silakan dijawab dan ditulis di belakangnya. Gambar apa ini? Dibaca dalam kelompoknya. Kelompok 2, ya 1 aja. Jadi harus dikerjakan bersama-sama dengan kelompok. 4. Waktunya 10 menit cukup ya. Itu hanya ada 4 pertanyaan. Tulis kelompok berapa aku. Nama kelompok berapa? Tulis nama. Tulis nama dulu. Kelompok 1. Ya. Ayo ikut. Kelompok 1 tulis udah. Terus gambarnya apa itu? Ditunjukkan ke teman-temannya. Terus jawabannya tulis di belakang ya. Kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3. Ayo. Ayo dikerjakan. Ya. Terus ini ditutup dikit gini. Ceritakan godaan apa saja yang dialami oleh anak pada gambar tersebut. Tulis di belakangnya. Pensilnya pinjem. Tulis di belakang apa saja. 1. Jawabannya apa? Ya, dibagi siapa yang menulis ya. Sini. Ayo sini. Ikut mengerjakan. Ayo. Geser sini, berdiri di sini. Ya, tulis nomor 1. Gambar apa saja tadi itu dilihat. Anak bermain apa ini? Belajar sambil bermain, tulis. Belajar sambil bermain HP. Terus sebelahnya gambar apa lagi? Iya, nggak apa-apa. Ayo, nulisnya cepet, pinter. Dilihat gambarnya apa saja. Ada 4 gambar, silahkan ditulis masing-masing gambarnya. Tentang apa? Apalagi? Dikasih koma saja ya. Coba bisa lihat dulu. Oh, ya udah. Ya udah di bawah nggak apa-apa. Apa akibatnya jika kalian tidak? Ya udah nggak apa-apa. Ya, oke, kelompok 6 sudah. Ayo cepetan berhenti. Selanjutnya Bu Siska mengajak anak-anak untuk membaca bacaan dari kitab suci. Lihat, semuanya lihat ke depan. Kita akan bersama-sama melihat kisah Yesus digoda dalam Injil Lukas bab berapa ini?
bab 4 ayat 1 sampai dengan 13. Bolehkah Bu Siska minta bantu satu anak untuk membacakan kitab suci ke depan? Siapa yang berani? Shalom, boleh ke sini. Yang lain semuanya perhatikan dan dengarkan bacaan kitab suci akan dibacakan. Tangannya semua dilipat. Pencobaan di padang gurun. Ya, yang ini. Yo, shalom. Yesus yang penuh dengan keras. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Oke, terima kasih. Shalom. Baik, kita sudah membaca bacaan dari kitab suci dari Injil apa tadi? Injil Lukas tentang Yesus diapain sama iblis? Digoda. Sudah dibaca, kemudian kita lanjut menonton videonya. Semua memperhatikan supaya nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa menjawab. Ya, semua diperhatikan. Tidak berisik ya. Perhatikan. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti. Mengubah batu menjadi ya. Semua berdiri dulu. Berdiri. Ya, berdiri kelompok. Kalau Bu Siska bilang tepuk satu, anak-anak tepuk. Tepuk satu, gimana? Tepuk dua. Kalau Bu Siska bilang dua, tepuk atau tidak? Ya. Oke, konsentrasi ya. Oke, sekarang Bu Siska kasih aba-aba. Tepuk 3, tepuk 4, 2, tepuk 1. Oke, kita sudah melihat video tentang Yesus dicobai di padang gurun. Selanjutnya, Bu Siska akan mengajak anak-anak untuk menyusun jadwal. Hari ini Bu Siska mengajak anak-anak untuk membuat sebuah karya atau sebuah proyek. Semuanya sudah membawa alat-alat yang kemarin sudah diminta. Coba dikeluarkan. Ya, dikeluarkan. Kemarin suruh bawa apa sih? Pensil warna. Lem juga ada ya? Oke. Yang pensil warna, Jorel pensil warna ya. Pensil warnanya dikeluarkan. Oh, pensil warna dan krayon boleh. Ya, semuanya dengarkan. Hari ini anak-anak menyiapkan alat dan bahan yang kemarin diminta Bu Siska. Terus selanjutnya anak-anak akan menyusun tugas. Semua kelompok perhatikan. Bu Siska punya lembar kerja. Di sini Bu Siska mengajak anak-anak untuk membuat poster, ya. Membuat poster. Pensil warna yang dikeluarkan ya, pensil warna. Pensil warna yang dikeluarkan. Boleh. Nah, di dalam poster ini anak-anak silakan untuk menuliskan ajakan supaya kita terhindar dari godaan, supaya kita bisa melawan godaan. Nanti dalam kelompok akan dikerjakan, lembar kerjanya akan Bu Siska bagi. Semua alat-alatnya sudah disiapkan? Oke, sudah siap semua ya? Oke, kalau sudah siap, selanjutnya kita akan membuat poster. Bu Siska akan bagikan untuk lembar kerjanya. Bentar, kelompok 1. Nih kelompok 1. Ya. Kelompok 1, terus kelompok 2.
Ya, ditulis posternya. Ya. Terus selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Terus selanjutnya kelompok 3 kan? Oh, 3. Kelompok 4. Nih, nama kelompok. Kelompok berapa? Ya nanti gambarnya nanti. Gambarnya nanti, jangan langsung gambar dulu, dihapus dulu. Jangan, menghiasnya nanti. Ini kita baru mau bikin kepalanya. Oh ya, ntar dulu, dihapus dulu, tulis kelompok dulu. Sketsanya nanti, sketsanya. Ayo, apa yang mau ditulis? Salah satu menulis. Berdoa selalu kita mampu, apa itu? Baca. Dipikirkan dulu. Mau bikin poster apa, dipikirkan dulu. Ya, ajakan supaya anak-anak terhindar dari godaan. Ya, apa kira-kira? Ayo kita melawan godaan atau apa? Anak-anak silakan. Mau gambar berdoa, gambarnya nanti. Mika nulisnya. Katakan tidak pada godaan. Oh, pintar. Tulis. Ayo ikut sini. Tidak pada godaan. Ya, dihias kalau sudah. Ya. Boleh. Boleh, gambarnya boleh sekreatif mungkin ya. Gambarnya harus kreatif. Oh, pinter. Ya, yang lain menulis, yang lainnya mewarnai. Boleh beri gambar, Jorel. Boleh kasih gambar. Kamu, Michelle, boleh kasih gambar. Selanjutnya, Bu Siska mengajak anak-anak untuk mempresentasikan, membacakan hasilnya ke depan kelas dengan kelompoknya masing-masing. Tadi ada 2, mengamati gambar dan juga membuat poster ajakan untuk melawan godaan. Semua kelompok tadi sudah Bu Siska lihat, selesai semua. Sekarang kita akan maju satu persatu. Silakan disiapkan untuk kertasnya ini, dua-duanya. Yuk, semua maju kelompok 1. Kita beri tepuk tangan kelompok 1. 1, apa ini? Manape Yang saat belajar menyontek, main game dan main di kelas. Terus, yang nomor 2. 2. Apa ini? Bagaimana mengatasi Yang keras. godaan seperti pada gambar itu? Apa? Tidak main saat belajar. Nomor 3. Apakah kalian pernah mengalami godaan seperti pada gambar itu? Pernah tidak kelompok 1? Pernah. Oke, nomor 4. Apa akibatnya jika kalian menuruti godaan seperti itu? Apa? Akan malas belajar dan tidak disiplin belajar. Oke, selanjutnya siapa yang mau membacakan posternya? Teman-teman, Kelompok 2 perhatikan. Teman-teman, ini hasil poster dari kelompok 1. Baca Raka. Poster ajakannya apa? Yang keras. Hanya Tuhan yang harus kita sembah dan ikuti. Apa sekali lagi? Hanya Tuhan yang harus kita sembah dan ikuti. Oke, berarti tadi ambil dari bacaan kitab suci ya, kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana posternya teman-teman? Kelompok 1 bagus? Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Nomor 1, ceritakan godaan apa saja? Bermain HP saat belajar, mencontek, nonton TV saat belajar, dan bermain waktu di kelas. Nomor 2 pertanyaannya. Bagaimana mengatasi godaan seperti pada gambar itu? Rajin berdoa. Oke, nomor 3. Apakah kalian pernah mengalami godaan seperti pada gambar itu? Pernah. Oke. Apa 4. akibat jika kalian menuruti godaan seperti itu? Tidak
konsentrasi, belajar, dan jadi anak malas. Oke, selanjutnya teman-teman ini hasil poster kelompok 2. nih teman-teman lihat semua hasil poster untuk kelompok 2. Baca, coba Shalom dibaca apa itu ya? Berani menolak yang salah, pilihan yang baik. Yang keras sekali lagi. Berani, yang keras. Berani menolak yang salah, pilihan yang baik. Oh, berani menolak yang salah, pilihlah yang baik. Bagaimana posternya teman-teman kelompok 2? Bagus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, tidak ada. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Teman-teman ini adalah hasil dari kelompok 3. kelompok 2, perhatikan. Bermain HP saat belajar. Baca dulu. Ceritakan godaan apa saja yang dialami oleh anak-anak pada gambar tersebut. apa saja. Bermain HP saat belajar. Keras. Menyontek saat ulangan, belajar sambil menonton TV, Apa ini di kelas? bermain saat di kelas. Oke, terus nomor 2. Bagaimana mengatasi godaan seperti pada gambar itu? Konsentrasi dan berdoa. Berdoa. 3. Apakah kalian pernah mengalami godaan seperti pada gambar itu? Pernah. Oke, 4. Apa akibatnya jika kalian menuruti godaan seperti itu? Jadi anak malas, tidak disayang Tuhan. Oh ya, oke. Selanjutnya tunjukkan posternya dulu, Jocelyn. Tunjukkan ke teman-temannya. Teman-teman, ini hasil dari kelompok 3, coba lihat. Yo, teman-teman, ini poster kelompok 3, coba bilang. Teman-teman, ini hasil poster dari kelompok 3. Bacanya apa? Coba dibaca. Saat godaan datang, ingatlah Yesus selalu menolong. Oh, bagus sekali. Ini kelompok 2, posternya isinya ini. Saat godaan datang, ingatlah Yesus selalu menolong. Bagus nggak, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3, selanjutnya kelompok 4. Teman-teman, ini hasil dari kelompok 4. Nomor 1. Ceritakan godaan apa saja yang dialami oleh anak-anak pada gambar tersebut. Apa itu? Main HP saat belajar. Terus, ngapain ini? Bagaimana mengatasi Apalagi nih? Kalau ulangan ngapain ini? contek, Terus ini ngapain? menonton TV, Ya, terus ini di kelas? Ngapain di kelas? bercanda saat Oh ya, bercanda. Terus nomor 2. bagaimana mengatasi Keras. godaan seperti pada gambar itu. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. 3. Apakah kalian pernah mengalami godaan seperti pada gambar itu? Pernah nggak? Pernah. Oke, nomor 4 yang keras. Apa akibatnya jika kalian menuruti godaan seperti itu? Menjadi anak yang tidak baik. Oke, terus selanjutnya teman-teman ini hasil poster kelompok 4. Coba Mika yang keras. Teman-teman, ini hasil poster dari kelompok 4. Ditunjukkan dulu temannya. Nih, hasil dari kelompok 4. Kata-katanya apa ya? Coba dibacakan Mika. Katakan tidak pada godaan, ya pada kebaikan. Oke, nih yang kelompok 4 menuliskan katakan tidak pada godaan, ya pada kebaikan. Ya, oke, gimana hasilnya? Bagus nggak? Bagus. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yaudah, oke cukup. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Teman-teman, ini hasil yang keras dari kelompok 5. nomor 1. Ceritakan yang keras. Ceritakan godaan apa saja yang dialami oleh anak-anak pada gambar tersebut. Main HP sambil belajar, mencontek, belajar sambil nonton TV, main-main di kelas. Oke, nomor 2. Bagaimana mengatasi godaan seperti pada gambar itu? Apa? Belajar jadi anak yang baik. Oke, nomor 3. Apakah Perhatikan. kalian pernah mengalami godaan seperti pada gambar itu?
Pernah. Nomor 4. Apa akibat jika kalian menuruti godaan seperti itu? Tidak. Jadi anak yang baik. Oke, posternya yang membacakan si Brandon. Yang keras Brandon, teman-teman. Teman-teman. Keras. Teman-teman, ini. Teman-teman, ini. Tunjukkan temannya. Poster. Nih. Maaf guys. Hasil poster kelompok 5. Apa? Menuliskan apa kelompok 5? Coba yang keras dibaca. Berdoa selalu kita mampu melawan godaan. Sekali lagi yang keras. Berdoa. Berdoa selalu kita mampu melawan godaan. Oke, kelompok 5 menuliskan berdoa selalu kita mampu melawan godaan. Bagus? Bagus. Ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih kelompok 5, tepuk tangan. Terakhir kelompok 6, silakan maju kelompok 6. Teman-teman, kami dari kelompok 6. Kami akan membacakan hasil Yang lain perhatikan. hasil presentasi kami. Oke, nomor 1 dibaca. Nomor 1. Ceritakan godaan apa saja yang dialami oleh anak-anak pada gambar tersebut. Belajar sambil main HP, mencontek saat ujian, nonton TV saat belajar dan mengganggu teman di kelas. Nomor 2. Nomor 2. Bagaimana mengatasi godaan seperti pada gambar itu? Rajin berdoa. Nomor 3. Apakah kalian pernah mengalami godaan seperti pada di gambar itu? Pernah. Nomor 4. Apa akibatnya jika kalian menuruti godaan seperti itu? Tidak disayang Tuhan. Oke, nah sekarang ditunjukkan posternya. Teman-teman, ini hasil? Teman-teman, ini hasil poster dari kelompok 6. Ditunjukkan. Yang tinggi. Wow. Oke, dibaca. Janganlah percaya kepada godaan yang ada. Ingatlah ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolongmu. Ulangi, dengerin. Ini kelompok 6 ini bagus. Kata-katanya ada banyak ini. Ayo, yang keras. Janganlah percaya kepada godaan yang ada. Ingatlah ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolongmu. Terus? Berdoa membuat kita kuat melawan godaan. Oh ya, ini seperti ada komiknya ya. Apa ini? Baca lagi. Haruslah kau menjadi orang yang kuat untuk menghindari godaan. Oke, bagus sekali nih kelompok 6. Bagus nggak? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kayak membuat mading tapi ada komik-komiknya sedikit. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Terima kasih. Yuk, sekarang semuanya kembali ke tempat duduk. Aca kembali ke tempat duduk. Semuanya duduk, tangannya dilipat, lihat ke depan semua. Apakah anak-anak tadi sudah mengerjakan semuanya dengan baik? Tugasnya tadi sudah menjawab? Sudah. Bagaimana hasil dari kelompokmu dan teman-temanmu? Apakah bagus? Sesuai perintah Bu Siska tidak? Sesuai perintah Bu Siska tidak tadi? Sesuai. Oke. Selanjutnya Re, dengarkan. Ayo, dengarkan. Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini tentang apa tadi? Godaan. Kita lihat. Anak-anak tadi kan sudah lihat cerita, membaca kitab suci dan lainnya. 3 godaan yang dialami oleh Yesus. 1. Mengubah batu menjadi roti. Bukan roti menjadi batu, tadi keliru ya. Mengubah batu menjadi roti. 2. Menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, dari atas. Bangunan yang atas itu diminta untuk menjatuhkan diri. Yang ketiga, menyembah siapa? Oh, pintar. Yang ketiga adalah menyembah iblis. Pintar. Selanjutnya, godaan yang dialami sebagai seorang siswa itu apa aja ya? Menyontek, bermain HP. Nah, ini godaan-godaan yang dialami oleh siswa atau sebagai seorang anak. Yesus berpuasa di padang gurun selama berapa hari? 40 hari.
Berpuasa itu artinya apa sih? Tidak makan dan tidak minum. Oke. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya kita melawan godaan? Berdoa, apa lagi? Rajin belajar. Sekolah minggu. Ya boleh. Yang rajin sekolah minggu. Ya, pintar. Oke. Ya. Hari ini kita sudah belajar tentang bacaan kitab suci Injil Lukas tentang Yesus digoda oleh iblis. Kita pun sudah belajar bagaimana seorang anak sebagai seorang siswa, pelajar, aku juga suka mendapatkan godaan. Bahkan godaan untuk mencontek melihat jawaban teman saat ulangan, belajar di rumah sambil bermain HP, doa di lingkungan sambil bermain HP. Nah, itu adalah contoh-contoh godaan yang dialami. Terus godaan yang paling penting lagi, keinginan untuk berisik, bercanda di dalam kelas ketika Bapak Ibu guru sedang menjelaskan. Itu godaan yang sering dialami oleh anak-anak. Pengennya bercanda terus, pengennya ngobrol terus, jahil dengan teman-temannya. Nah, cara mengatasi godaan apa? Ya berdoa, rajin berdoa, belajar, cerita kepada orang tua, cerita dengan gurunya ya. Apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan itu diceritakan. Sampai di sini apakah anak-anak sudah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan? Anak-anak sudah jelas semua ya. Jadi nanti kalau ada sumatif, kalau ada penilaian nanti anak-anak bisa untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Selanjutnya pertanyaan refleksi. Mari kita lihat bersama-sama. Apakah selama ini godaan di sekitar tidak bisa saya lawan? Bisa nggak? Bisa. Harus kita lawan godaan itu. Apakah bermain gadget adalah salah satu godaan saat belajar? Iya. Pengen ya kalau disuruh belajar, coba Adrian, coba kamu belajar. Enggak, Ma, pengen main HP dulu, boleh enggak? Nah, itu pengen main HP, main game, nonton TV, itu biasanya ini sebagai contoh saja. Apakah saya perlu memikirkan akibat dari godaan yang saya ikuti? Perlu enggak memikirkan akibatnya? Kalau misalnya aku mencontek, ketahuan gurunya dikasih nilainya 1 atau nilai 0, mau seperti itu? Tidak. Apakah doa menjadi kekuatan untuk melawan godaan? Iya. Iya, oke. Selanjutnya, kalau kita sudah berefleksi, selanjutnya yang terakhir adalah tugas. Nanti silakan ditulis di buku tugas. Tugasnya apa ya? Nih, tugas bersama orang tua. Nanti bilang dengan mama papanya, ada tugas dari Bu Siska pelajaran agama. Tugasnya adalah bersama orang tua membuat doa permohonan supaya dijauhkan dari segala godaan. Dengan orang tua ya, bikin doanya ya. Dengan mama atau dengan papa, membuat doa ditulis di buku tugas, kemudian boleh dihias, boleh diwarnai, kemudian dikumpulkan atau dibawa minggu depan. Minggu selanjutnya kita juga mau praktek belajar doa lagi, biar anak-anak bisa semakin pintar ya, memimpin doa atau berdoa. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas semuanya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang kita mau tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Yang berdoa penutup siapa? Jen maju. Sini. Sebelum doa, anak-anak nanti menuliskan tugasnya, terus akan melanjutkan untuk pelajaran yang lain. Bu Siska minta maaf kalau hari ini teriak-teriak atau ada yang kena tegur atau ada yang kena marah ya. Terus kita akan kembali bertemu pada pelajaran minggu depan. Sekarang ambil sikap yang baik. Kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran agama. Yang keras ya, Jen. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, berkatilah kita supaya kita menjadi sehat, supaya kita menjadi berkat yang Tuhan kasih. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan
kesehatan bagi pelajaran hari ini. Tuhan hanya selalu menolong kita, dan Tuhan adalah makhluk yang paling benar. Amin. Amin. Bapak Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Ibu Rosa, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jen. Ya, sekarang anak-anak nanti akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Sekarang minta tolong untuk Brandon, silahkan disiapkan. Kita sudah selesai untuk belajar agama. Selamat pagi, terima kasih. Sampai bertemu pelajaran minggu depan.